Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kurnia Saleh, biasa dipanggil dengan Saleh. Saya merupakan anak dari seorang penjaga sekolah dan seorang ibu penjaga kantin. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang lawyer. Di masa kuliah S1 dan S2, saya merupakan lulusan terbaik pertama. Dan saya di masa sekolah menengah atas, saya merupakan juara satu umum dalam kehususan saya di IPS. Dalam video kali ini, saya akan mencoba berbagi kisah, juga cara bagaimana saya dapat meraih prestasi-prestasi akademik itu dengan kondisi dan situasi saya dengan segala macam keterbatasannya. Untuk itu, mari kita simak dalam video di channel Kurnia Saleh. Iya betul, saya sempat mendapatkan peringkat terakhir di IPS. Bahkan pada waktu itu saya menduduki kelas IPS terakhir. Framing teman-teman pada waktu itu mengenai IPA IPS memang masih hidup. Orang-orang yang berada di kelas sains atau IPA itu betul-betul orang-orang yang cerdas dan terdepan. Berbeda dengan teman-teman yang berada di kelas IPS. Saya mendapatkan ranking terakhir pada waktu itu dalam urutan 10 besar terakhir. Pada waktu itu saya cukup ironi karena yang mengambilkan rapot saya adalah kakak perempuan saya yang notabene adalah peringkat 1 di SMA unggulan yang cukup bersaing dengan SMA saya. Ketika itu saya merasakan titik terendah saya dengan kapasitas sebagai seorang anak yang memiliki ekonomi ke bawah, pergaulan yang terbatas, dan juga kecerdasan yang sangat-sangat lemah pada waktu itu secara akademik. Tetapi menyadari hal itu, saya merasa ada sesuatu yang salah di sini. Ketika saya merasakan menjadi peringkat terakhir dan menjadi bahan olok-olok teman-teman se-SMA dengan perekonomian keluarga saya yang sangat rendah, saya pikir saya harus melakukan suatu perubahan. Sehingga saya kemudian berusaha untuk memikirkan bagaimana cara agar saya bisa keluar dari posisi saya sebagai seorang yang memiliki peringkat terakhir di IPS. Sangat menarik. Awalnya saya tidak langsung mendapatkan satu umum IPS, karena posisi itu saya dapatkan ketika saya menginjakkan semester genap di kelas 2 SMA. Karena pada waktu kelas 2 semester ganjil di SMA itu, saya mendapatkan peringkat 1 biasa. Bahkan ketika saya meraih peringkat 1 tetapi tidak masuk satu umum, itu masih menjadi olok-olokan. Kata teman-teman, kau tidak perlu belajar giat, kau tidak perlu belajar keras. Karena tanpa belajar pun saya, kalau di kelas dirimu, saya bisa meraih peringkat 1 umum. Salah satu tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah tidak usah dihiraukan. Karena cara untuk menghiraukan olok-olokan seperti itu adalah pembuktian. Ketika kenaikan kelas menuju kelas 3, saya kemudian belajar dengan tekun. Saya mendapatkan peringkat 1 umum itu penuh dengan rentetan proses yang cukup dramatis. Kenapa saya sebut itu dramatis? Karena ada pengorbanan untuk mencapai titik menjadi 1 umum. Pada waktu itu ada salah satu tempat bimbingan belajar yang datang ke sekolah saya, yang mana dia menawarkan suatu konsep belajar yang sangat sederhana yang membuat kita cepat menangkap. Saya pikir ini tempat yang tepat bagi saya untuk belajar. Tetapi pada waktu itu saya tanyakan mengenai pembiayaan, itu menyentuh angka 3.500.000 bimbingan belajarnya dari kelas 2 semester genap sampai dengan lulus atau bahkan sampai bimbel untuk perguruan tinggi. Tentu saja ini merupakan suatu pembayaran yang percuma kalau kita gunakan perspektif kita sebagai orang yang mampu. Tapi dalam kapasitas saya yang serba berkekurangan, yang mana saya pergi itu hanya dibekali dengan uang parkir, saya pikir adalah suatu hal yang mustahil, tapi saya tidak menyerah. Saya mencoba untuk mendekatkan diri saya kepada Allah
melalui sholat-sholat saya yang kemudian saya perbaiki, melalui circle saya yang kemudian saya tinggalkan yang tidak baik, saya kemudian memberanikan diri mengatakan kepada orang tua untuk dapat bimbel di tempat tersebut. Teman-teman sudah bisa menebak, saya ditolak, bahkan saya dimarahi oleh orang tua saya, karena pada waktu itu memang tidak ada uang. Tapi saya tidak putus asa, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang jalan saya adalah untuk menjadi orang yang cerdas, kalau memang jalan saya adalah untuk dapat belajar di tempat bimbel itu, maka tolong bukakanlah. Ketika itu Allah kemudian membuat saya dapat berpikir untuk melakukan lobbying terhadap orang tua saya. Saya mengatakan, ibu, bapak, saya ingin les di tempat itu terkait dengan uang belajar, silakan saya pinjam. Nanti kita akan bertukar. Yang pertama, saya tidak akan meminta uang jajan di sekolah sampai tamat. Dan yang kedua, saya pastikan ketika saya kuliah, saya tidak akan menyentuh uang kalian sepeser pun karena saya akan mendapatkan beasiswa. Dan teman-teman tahu, hal itu saya jalani. Terhitung sejak saya masuk semester genap kelas 2 sampai dengan selesai SMA, saya tidak pernah merasakan yang namanya jajan di sekolah. Bahkan saya mencoba membantu dengan menjajankan gorengan yang dijual oleh ibu saya ke sekolah. Dan bagi saya itu adalah suatu hal yang dapat mensupport diri saya. Saya geserkan dan saya hapuskan segala macam bentuk kegengsian. Saya mencoba keluar dari zona nyaman saya. Dan saya lakukan itu. Ketika saya masuk di bimbel itu, saya satu-satunya orang yang bisa jadi yang pernah menginap di situ, yang bahkan ketika teman-teman sekelas saya pun ikut bimbel di sana, saya masih menggunakan pakaian putih abu pada waktu pukul 10 malam di bimbel tersebut. Pada waktu teman-teman saya sudah wangi, sudah rapi, sudah bersih, saya masih dengan penampilan yang kacau dan tidak rapi. Tapi teman-teman tahu, pada akhirnya ketika saya menduduki pemanggilan rapot di lapangan, pada waktu itu kami pengumumannya di lapangan besar, jadi seluruh kelas itu akan diumumkan di lapangan upacara, dan saya dipanggil ketika itu menjadi peringkat 1 umum IPS. Teman-teman tahu, saya merupakan orang yang berada di peringkat terakhir, sehingga saya berada di titik saya menjadi juara 1 IPS. Mungkin kalau saya berada di peringkat 3 atau peringkat 2 atau bahkan 10 besar, itu merupakan suatu hal yang lumrah, karena memang di sini terjadi suatu kontestasi untuk meraih itu. Tetapi saya berada di titik yang terakhir. Alhamdulillah, Allah membukakan jalan di kelas terakhir, di kelas yang katanya kelas orang-orang terbuang. Saya menjadi pemimpin tidak hanya di kelas itu, tetapi pemimpin di seluruh kelas IPS. Alhamdulillah, artinya saya mendapatkan dan meraih itu. Tentu dengan begitu banyak pengorbanan. Tentu ada begitu banyak hal yang saya tinggalkan dan yang saya korbankan. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba membatasi diri saya untuk berada di lingkaran teman-teman yang kira-kira lebih banyak ketidakbermanfaatannya ketimbang kemanfaatannya. Saya mencoba meminimalisir pergaulan saya yang pada waktu kelas 1 SMA itu saya tidak pernah tinggal yang namanya main futsal. Saya tidak pernah tinggal yang namanya keluyuran tiap malam. Bahkan saya pernah mencoba untuk meninggalkan sholat-sholat jamaah di masjid ketika teman-teman saya menjemput. Proses itu saya jalani. Saya juga pernah menjadi preman kelas. Saya juga pernah minggat. Saya pernah lari dari sekolah. Saya pernah mengalami itu. Sehingga memang apa yang saya capai ini merupakan suatu kejutan yang kata teman-teman itu adalah 120 derajat. Hal yang saya tinggalkan yang pertama adalah teman-teman saya yang tidak baik. Bukan berarti saya menganggap diri saya baik, tetapi saya akan mencoba memperbarui circle itu. Saya pada waktu itu belum tahu bahwa Rasulullah pernah memberikan petunjuk terkait dengan cara memilih teman. Kata Rasul, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka ia akan ikut wangi.
Kalau ia berteman dengan pandai besi, maka ia akan menjadi hitam karena tertular dari asap besi itu. Sehingga saya mencoba memperbarui circle saya melalui teman-teman di bimbel, melalui teman-teman di SMA yang kemudian saya coba kualifikasi lagi. Alhamdulillah saya dapat bertahan. Tentu ada begitu banyak olokan di situ. Saya dikatakan orang yang meninggalkan sahabat, saya dikatakan orang yang sombong, saya dikatakan orang miskin yang banyak gaya. Tentu saya mengalami itu. Tetapi saya tetap istiqomah. Yang kedua yang saya tinggalkan adalah pacaran. Saya pikir meskipun saya pada waktu itu belum tahu bahwa dalil pacaran itu memang adalah haram atau mungkin lebih banyak mudorotnya, tapi memang saya tinggalkan karena bagi saya pada waktu itu pacaran merupakan suatu bentuk kita betul-betul menguras waktu yang serba tidak bermanfaat. Kemudian saya juga tipikal orang yang meninggalkan seluruh bentuk permainan baik di HP maupun PlayStation pada waktu itu betul-betul saya tinggalkan. Artinya apa teman-teman? Kita ini dapat berada di titik tertentu dengan cara kita mengorbankan zona nyaman kita. Kalau memang teman-teman merasa nyaman dengan keadaan sekarang rebahan, merasa nyaman dengan keadaan berpacaran, merasa nyaman dengan hal-hal yang kemudian melenakan kita dengan tuntutan kita, baik secara agama maupun secara individu, maka saya pastikan kita akan tetap berada di pola-pola seperti itu. Tapi kalau kita kemudian keluar dari zona nyaman kita penuhi segala macam bentuk tantangan, segala macam bentuk olokan, saya pikir kita dapat mencapai itu. Terus terang saja, selain saya mendapatkan peringkat 1 umum IPS, saya menjadi juara 1 Olimpiade Geografi. Saya berjejer dengan teman-teman Saverius. Saya berjejer dengan teman-teman SMA unggulan di Sumatera Selatan, di provinsi saya. Saya berada di jejeran yang sama, di bangku yang sama. Padahal semua orang tahu saya merupakan peringkat umum IPS. Sebelumnya merupakan peringkat terakhir di IPS. Jadi saya tinggalkan itu, teman-teman yang tidak baik, saya tinggalkan circle saya dan kebiasaan buruk saya. Dan yang paling penting, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus perbaiki sholat kita. Mengapa sholat itu penting? Saya sangat percaya segala macam bentuk aktivitas kita itu dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Kalau sholatnya tidak baik, bisa jadi yang lainnya juga tidak baik. Karena ketika kita sholat, maka Allah akan membantu mengarahkan kita dengan segala macam mimpi kita. Allah langsung akan turun tangan. Jadi pada waktu itu saya akui saya bukan pribadi yang melaksanakan kewajiban sholat. Saya justru pribadi yang melalaikan sholat. Saya melakukan berbagai macam bentuk dosa-dosa anak-anak muda di masa SMA. Tapi saya kemudian percaya saya tidak bisa terus-terusan seperti ini. Karena yang pertama, saya adalah seorang anak laki-laki tunggal. Dan ayah dan ibu saya ini merupakan orang yang tidak mampu. Kalaulah tidak saya membuka jalan ini, maka akan menjadi sulit ke depannya. Karena mimpi dan cita-cita saya adalah untuk memajukan dan melindungi keluarga besar saya. Saya pikir saya tidak dapat meraih itu dengan jalan pintas. Karena saya bukan anak pejabat. Saya tidak ada keturunan darah ningrat. Saya juga tidak memiliki relasi yang luas. Saya juga tidak cerdas. Tapi saya yakin selama saya punya Allah, sebanyak apapun tangan yang ingin merobohkan kita, saya pikir kita hanya cukup satu tangan Allah untuk mengangkat kita untuk tetap berdiri. Saya pikir semua hal harus kita lakukan. Yang terbaik adalah yang pertama, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Rabb Tabarakallah. Karena dengan cara itulah kita akan mendapatkan perhatian dan juga kasih sayangnya. Kita minta bantuan daripada Allah. Dan yang kedua, kita coba memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah, dengan tumbuhan, dengan hewan, dan yang paling penting adalah dengan sesama manusia. Mengapa saya katakan ada hubungan antara kebaikan kita dengan hambanya Allah, dengan kesuksesan yang akan kita raih? Karena memang
Allah yang mengatakan itu. Ketika kita memberikan perhatian dan mementingkan kepentingan orang lain, saudara kita, di atas kepentingan kita, maka saat itulah Allah akan melihat kita dan memberikan perhatian kita. Jadi dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan, ada suatu dialog antara hamba dan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku makan?" Kemudian hamba itu menjawab, "Ya Allah, bukankah engkau adalah Rabb Tabarakallah, pemilik langit dan bumi dan isinya, bagaimana mungkin engkau membutuhkan makan?" Lalu kata Allah, "Sesungguhnya engkau melihat ada saudaramu, tetanggamu yang sedang kelaparan, kenapa tidak engkau kasih makan? Andaikan engkau memberi ia makan, maka sesungguhnya engkau juga telah memberiku makan." Kata Allah, "Wahai hambaku, aku kedinginan, aku tidak memiliki pakaian." Hamba pun menjawab, "Bagaimana mungkin Rabb Tabarakallah, engkau Tuhan semesta alam, bisa kedinginan?" Ya Allah pun menjawab, "Sungguhnya ada saudaramu di luar sana yang tidak ada pakaian, yang mati kedinginan, tidak memiliki pakaian karena ketidakmampuannya. Andailah engkau berikan pakaianmu, maka sesungguhnya engkau telah memberikanku pakaian." Teman-teman sekalian, tentu saja ada suatu hikmah dan potret yang ingin Allah sampaikan melalui hadis qudsi ini, bahwa segala hal yang kita lakukan ini tidak hanya terbatas pada hubungan kita, memperbaiki hubungan dengan Allah semata, tapi bagaimana kemudian kita memperbaiki circle kita dan menebarkan kemanfaatan dan kebaikan kepada sesama. Terus terang, saya tidak memiliki tips apapun. Saya hanya dapat membagikan tips karena memang itu saya jalani. SMA Negeri 1 Prabu Muli, teman-teman bisa cek. Saya merupakan lulusan terbaik, saya putra semansa. Saya peringkat 1 umum IPS sampai dengan selesai. Saya juara 1 umum Olimpiade Sains Nasional Geografi, dan saya juga merupakan juara siswa berprestasi IPS. Untuk itu, dimanapun teman-teman berada, dalam posisi apapun saat ini, meskipun kalian berada di titik terendah sekalipun, percayalah, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Dan tidak mungkin kita bisa bodoh hanya karena kita terlahir miskin. Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak potret di luar sana, orang-orang hebat yang terlahir dari orang-orang seperti kita. Terus terang saja, saya merupakan seorang pemulung pada waktu itu. Saya merupakan seorang anak penjaga sekolah, penjual gorengan, yang tentu termasuk sebagai strata kelas 1, strata kelas bawah. Jadi harapan saya, teman-teman di sini tetap semangat di tingkat manapun. Kita harus tetap menyadari bahwa kalaulah kita tidak merubah nasib kita sendiri, maka Allah pun tidak sudi merubahnya. Tetapi kalau kita memiliki niat untuk merubah itu dengan memperbaiki kapasitas ibadah kita kepada Allah dan kapasitas amal kita kepada makhluknya, maka Allah akan bantu kalaulah niat kita adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Jadi terakhir, kalaulah teman-teman mengatakan, apa keuntungan menjadi juara kelas, juara umum di sekolah, Kak? Tentu ada begitu banyak benefit yang kakak dapatkan. Saya menjadi juara 1 umum IPS, tentu saya mendapatkan privilege untuk mendaftarkan di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNPTN pada waktu jalur nilai. Kemudian saya juga didaftarkan menjadi penerima beasiswa bidik misi. Dan alhamdulillah saya masuk perguruan tinggi Fakultas Hukum di salah satu kampus terfavorit di Indonesia. Dan nanti akan ada kisah lagi. Setelah ini kita akan bahas bagaimana saya bisa menjalani aktivitas kuliah saya dan bagaimana saya menjadi lulusan terbaik juga di Fakultas Hukum itu. Next video, insya Allah kita akan bertemu lagi. Terima kasih untuk semua viewers yang melihat ini. Saya harapkan secara pribadi tidak ada maksud saya tampilkan video ini semata-mata adalah untuk memberikan semangat kepada kaula muda yang saat ini mungkin pernah berada di fase saya atau sedang berada di fase saya. Ingatlah, tidak hanya saya, ada begitu banyak contoh di republik ini, bahkan di dunia ini yang dapat kalian jadikan contoh.
Saya hanya mengantarkan secuil kisah saya. Yang mudah-mudahan bisa jadi Allah ingin merubah nasibmu, Allah ingin merubah paradigmamu, Allah ingin merubah kedudukanmu melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.